Perkenalkan saya, Profesor Yafet Risi, SH, MSc, LLM, PhD, FHA. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah saya membaca permohonan pemohon dan jawaban pihak terkait, saya memutuskan untuk fokus pada dua isu utama yang mengemuka dalam perkara akuo. Yang pertama adalah prinsip non-retroaktif atau non-retroactivity principle dikaitkan dengan keberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf G beserta penjelasannya, junto pasal 2 ayat 2 huruf B angka 2 Undang-Undang 10 2016. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan distinktif atau nyata antara tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 332 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan tindak pidana atau kejahatan kesusilaan, khususnya kejahatan kesusilaan kepada anak berupa pemerkosaan, pencabulan atau persetubuhan, atau menggunakan istilah pemohon kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 sampai 295, pasal 76 D 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 4 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya masuk pada inti masalah yang pertama, yang mulia. Prinsip non-retroactive principle atau asas hukum tidak boleh berlaku surut merupakan sebuah asas hukum yang berlaku universal yang diartikan sebagai asas yang melarang sebuah undang-undang atau hukum diberlakukan surut retroactivity. Artinya hukum berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan ke depan atau prospectivity principle. Mengapa? Jawabannya tidak lain karena hukum yang diberlakukan mundur atau retroactivity dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum lainnya seperti persamaan, equality, justice, keadilan, kepastian hukum, legal certainty, dan predictabilitas atau predictability dalam konsep negara hukum. Penerapan prinsip retroaktif selain menimbulkan persoalan pengabaian keadilan dan persamaan yang fundamental, juga dapat mengakibatkan munculnya persoalan finalitas atau keberakhiran hukum, kemanfaatan bersama, dan beban keuangan. Larangan hukum berlaku surut atau non-retroactivity sebenarnya didasarkan kepada maksim tua yang berasal dari hukum Romawi kuno yang dinyatakan dalam Corpus Juris Civilis yang dikenal dengan asas Nemo potes mutare consilium sum in alterius iniurium, nobody can change his argument to the detriment another. Hukum berlaku ke depan dan tidak dapat diterapkan pada peristiwa atau fakta hukum di masa lalu, kecuali dinyatakan secara eksplisit bahwa hukum tersebut berlaku surut dan ke depan. Bagaimana pengaturan asas non-retroactivity dalam konstitusi, hukum nasional, dan hukum internasional? Sebagai prinsip hukum yang berlaku umum, non-retroactivity principle menjadi tema sentral yang diatur dalam berbagai konstitusi di seluruh dunia, hukum nasional dan hukum internasional, dan diterapkan dalam pangan hukum pidana, hak asasi manusia, pajak, konstitusi, tata negara, dan sebagainya. Di Indonesia, kita mengenal itu dalam pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945, yang saya tidak kutip seluruhnya, di keterangan tertulis ada, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau yang sering disebut sebagai non-derogable rights. Pernyataan tegas kehendak konstitusi yang saya kutip di atas tentang tidak berlakunya asas retroactivity kembali ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana dinyatakan secara tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut termasuk salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kita juga mengenal itu dalam lapangan hukum pidana. Pasal 1 ayat 1 asas legalitas atau yang sering disebut sebagai asas lex temporis delicti atau yang disebut sebagai asas nullum delictum nulla poena sine previa lege penale atau yang sering disingkat sebagai asas nullum delictum. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum atau tindak pidana harus diperiksa dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku saat perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tersebut dilakukan. Penjelasan selanjutnya dianggap dibacakan. Sekarang saya ingin masuk pada eksistensi
dalam konteks hukum pajak misalnya, selain dalam hukum pidana. Juga kita melihat bahwa asas non-retroaktif itu berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pasal 7 ayat 1 huruf A dan B juga menyatakan bahwa keberlakuan pajak itu berlaku ke depan. Padahal kita tahu bahwa Undang-Undang 7 2021 tentang HPH diundangkan tanggal 29 Oktober, tetapi kenaikan PPN itu baru dinyatakan berlaku pada bulan Januari tahun 2025. Dalam hukum internasional, saya kira kita tahu bahwa Rome Statute 1999 atau Statuta Roma tentang The International Criminal Court itu juga mengakui setidaknya 3 asas ini. Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege, dan artikel 24 non-retroactivity ratione personae dianggap dibacakan. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sekarang saya ingin masuk pada keberlakuan non-retroactivity principle dalam hukum pemilu. Dalam konteks ini pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati. Sebagai asas hukum yang berlaku universal, asas non-retroactivity juga berlaku dalam hukum pilkada sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 10 2016. Keberlakuan asas tidak berlaku surut ini termaktub dan dituliskan secara tegas dalam pasal 2 Romawi Undang-Undang 10 2016 yang menegaskan bahwa undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam lembaran negara, dalam hal ini lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 130. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang 10 2016 diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016. Ini berarti bahwa ketentuan undang-undang dalam Undang-Undang 10 2016 tanpa kecuali termasuk syarat administratif, formil calon kepala daerah, termasuk dan tidak terbatas pada pasal 7 ayat 2 huruf G beserta penjelasannya. Dan pasal 42 ayat 2 huruf B angka 2 berlaku efektif 1 Juli 2006 dan ke depan prospektivity hingga saat ini. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, jika dicermati permohonan pemohon dalam perkara Aqua, jelas dan terang benderang bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait. Prof. Javed, 2 menit lagi. Oke. Saya langsung pada kesimpulan dari yang satu ini. Di dalam putusan pengadilan nomor 186 pidana B 2003 itu diputuskan pada tanggal 17 Februari 2014. Atas dasar ini ahli berpendapat tidak bisa diberlakukan mundur persyaratan-persyaratan dimaksud. Saya ingin menggunakan kesempatan yang terakhir ini, yang lain dianggap dibacakan, terkait perbedaan antara tindak pidana perempuan melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dalam pasal 332 ayat 1 KUH pidana dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan dan kejahatan kesusilaan, pemerkosaan, pencabulan dan persetubuhan dan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 289, 295 dan seterusnya dianggap dibacakan. Saya bertanya-tanya, apakah pemohon telah membaca putusan tersebut? Karena diktum daripada putusan itu secara jelas, amar putusannya jika dibaca putusan Pengadilan Negeri 186 pidana tahun 2004 itu secara nyata, dan ini saya kutip, di amar putusan nomor 3 menyatakan terdakwa Vicente dan seterusnya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa seizin orang tua atau walinya, menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa 11 bulan penjara. Jadi tidak ada kejahatan kekerasan seksual di sana. Dari sisi pengaturan dalam KUH pidana, tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 ayat 1 ke 1 merupakan salah satu jenis tindak pidana perampasan kemerdekaan, dan itu diatur dalam bab 18, judulnya adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Sedangkan tindak pidana kejahatan kesusilaan khususnya bagi anak di bawah umur seperti pemerkosaan, pencabulan dan persetubuhan diatur dalam pasal 287 sampai dengan 295 KUH pidana dan diatur di dalam bab tersendiri, yakni bab 14 Romawi kejahatan terhadap kesusilaan. Ahli berpendapat, saya langsung saja pada pendapat yang terakhir dari saya. Jika dibandingkan antara pasal 332 ayat 1 dengan pasal 287 sampai 295,
terlihat jelas bahwa tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur tidaklah sama dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tindak kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana itu diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, saya ingin mengatakan sebagai pendapat akhir bahwa keberlakuan daripada sebuah undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 10 2016, ini juga sebetulnya khususnya pasal 7 ayat 2 huruf G dan penjelasannya, dan pasal 42, sesungguhnya pernah dilakukan uji coba material di dalam sidang mahkamah yang mulia ini, dan di dalam persidangan itu mahkamah sudah berpendapat bahwa pasal ini berlaku hanya 2. Bagi yang belum menyelesaikan masa tunggunya, menyelesaikan penjaranya 5 tahun, masa tunggunya 5 tahun, dia harus mengumumkan. Tapi kalau sudah menyelesaikan masa tunggu ini di atas 5 tahun, dia tidak perlu mengumumkan. Itu pendapat Mahkamah Konstitusi, dan saya ingat persis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 043. Demikian yang mulia, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yafet.